Serial Tips Rumah Tangga Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam serial Tips Rumah Tangga Samawa. Tentu semua kita yang telah berumah tangga, yang telah melangsungkan akad pernikahan, pasti pingin agar rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita nyaman, rumah tangga kita seakan berada di surga. Tapi bagaimana caranya? Tips yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memperkokoh keimanan kita dalam rumah tangga. Bahagia itu soal hati. Bukan dengan memperkaya diri, bukan dengan meraih jabatan, bukan dengan mengejar narkoba, wanita, dan lain sebagainya. Tapi kunci utama untuk kebahagiaan adalah dengan iman dan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal saleh, dia beriman dan beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Dahulu, seorang ulama, Ibrahim bin Adham, pernah mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma kunna fi, lajaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka belum tentu mendapatkan. Begitu juga dalam rumah tangga. Jika kita menginginkan rumah tangga kita bahagia, samawa, maka yang harus kita perkuat, yang harus kita perkokoh adalah pondasi keimanan. Sebagaimana rumah harus kuat pondasinya, kalau tidak maka dia akan gampang roboh. Begitu juga rumah tangga. Harus kuat pondasinya, yaitu pondasi iman. Bagaimana mewujudkan keimanan dalam rumah tangga kita? 1. Pilihlah pasangan karena agama, karena akhlak. Nabi SAW menyarankan kepada para pria yang ingin mencari pasangan calon istri agar menjadikan prioritas utama adalah agama dan akhlaknya. Kata Nabi SAW, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ada yang menikahi karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, ada yang karena agamanya. Lalu Nabi mengatakan, "Fadfar bidzatid din, taribat yadak." Carilah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu akan bahagia. Begitu juga para wanita yang ingin mencari calon imam, calon pemimpin, calon suami. Hendaknya yang menjadikan prioritas utama adalah agama dan akhlaknya. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Wahai para ayah, apabila datang seorang pemuda melamar putri kalian dan dia baik agama dan akhlaknya, segera nikahkan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah yang besar. Maka jadikan tolok ukur kita ketika memilih pasangan kita itu agamanya, akhlaknya. Apa gunanya dia cantik, ganteng, kalau ternyata akhlaknya rusak, agamanya rusak, nggak ada faedahnya. Karena semua itu hanya fana, cantik, ganteng sementara saja. Ntar kalau sudah umur 40-an ke atas, udah keriput juga. Yang kedua, mewujudkan keimanan dalam rumah tangga kita, yaitu dengan menata niat. Tata niat kita ketika kita menikah.
jadikan tolok ukur kita, niat utama kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Untuk mencari pahala. Ya, bukan hanya untuk syahwat, tapi betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga diri kita dari dosa. Untuk ya memperoleh keturunan, ya, dan lain sebagainya. Ketiga, ya, mewujudkan keimanan dalam rumah tangga kita, yaitu dengan menghiasi rumah tangga kita dengan ibadah. Ya, kita didik istri kita, ya, kita ramaikan, makmurkan rumah kita dengan sholat, dengan membaca Quran. Kita didik anak-anak kita. Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang istri sholat 5 waktunya, wa shamat shahraha, puasa Ramadan, ya, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya, ya, wa hafizat farjaha, dia jaga farjinya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Demikian juga mewujudkan keimanan dalam rumah tangga, yaitu dengan ya menguatkan ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika kita sudah menikah bukan berarti selamat dari godaan. Ya, betapa banyak orang yang sudah menikah tapi selingkuh. Betapa banyak ya orang yang sudah menikah tapi berkhianat. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, salah satun latus alu anhum. 3 golongan, jangan kamu tanyakan lagi tentang dosa mereka. Salah satunya siapa? Wa zaujatun wa imra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'nata zawjiha ya fatabarrajat ba'da. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya bekerja untuk mencari nafkah untuknya, tetapi dia malah berkhianat ya setelah kepergian suaminya untuk bekerja. Yang terakhir, mewujudkan keimanan dalam rumah tangga, yaitu dengan mengokohkan kesabaran kita tatkala mendapatkan ujian dalam rumah tangga. Kita tahu dalam rumah tangga pasti ada ujiannya. Tapi kalau kita punya iman, maka kita akan bisa menghadapinya dengan tenang, tegar, kuat. Ya, tidak gampang roboh hanya karena ujian dan cobaan yang menimpa. Karena bagi orang-orang yang beriman, hidup ini adalah ujian. Kalau dia mendapatkan nikmat, itu juga ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Kalau dia mendapatkan musibah, itu juga ujian. Apakah dia sabar atau tidak? Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik baginya. Jadi kesimpulannya, ya, tips yang pertama untuk meraih rumah tangga samawa adalah mengokohkan keimanan dalam rumah tangga kita. Dengan iman yang kokoh, kita akan menggapai rumah tangga yang samawa. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah SWT keimanan dalam rumah tangga kita, sehingga kita bisa merasakan ya kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.